Baik, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Patrice Allegro, Veritas Liberador. Pertanyaan yang kita bahas malam ini adalah, apakah Yesus seorang filsuf? Ya, dia seorang Tuhan, ya. Apakah Yesus ini seorang filsuf? Ya. Tujuannya adalah kita memahami peran Kristus di dalam filsafat. Memahami peran Yesus Kristus di dalam filsafat. ¿Qué es la filosofía? Apa itu filsafat? Saya pikir saudara-saudariku bisa mencari sendiri jawabannya. Di Google bisa dapat cepat apa itu filsafat. Nah, pertanyaan apakah Yesus Kristus dapat dianggap sebagai seorang filsuf itu telah diajukan dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Bagi sebagian orang, gagasan ini mungkin tampaknya mengada-ada, ya. Karena apa? Yesus tidak pernah berceramah di aula di Harvard, Oxford, Cambridge. Dia juga tidak terlibat dalam dialog Socrates di Akademi Plato. Dia tidak pernah menulis kritik yang rumit terhadap filosofi seperti Immanuel Kant. Ya. Dalam pengertian ini tampaknya sangat benar bahwa Yesus bukanlah seorang filsuf dalam pengertian akademis. Akan tetapi ini tidak sepenuhnya menggenggam pertanyaan yang kita ajukan. Ya. Ada cara yang lebih dalam dan lebih bermakna untuk memahami Yesus sebagai seorang filsuf. Cara yang menyelaraskan dia dengan tokoh-tokoh seperti Konfusius, Buddha, Salomo, dan maybe Blaise Pascal. Ya. Oke, jadi dalam pembahasan kita kesempatan ini, kita mengeksplorasi 3 pengertian berbeda, di mana Yesus bisa diklasifikasikan sebagai seorang filsuf dan memeriksa peran mendalam yang dia mainkan dalam sejarah filsafat, the history of philosophy. Ya. Yang pertama, Yesus itu memang bukan seorang filsuf dalam pengertian akademis. Dia bukan doktor PhD in philosophy of apakah antik filosofi atau metaphysics, ethics, or sekian-sekian. Jadi pertama-tama itu penting untuk mengakui bahwa Yesus bukanlah seorang filsuf dalam pengertian tradisional atau akademis. Ya. Ketika kita berpikir tentang filsuf seperti Aristoteles atau Descartes, kita membayangkan para sarjana yang terlibat dalam sistem argumentasi formal. Kenapa ini bunyinya kayak gini, ya? Jadi kita membayangkan orang-orang yang terlibat dalam argumentasi formal, metafisika spekulatif, dan perdebatan logis yang ketat. Ya. Dalam kerangka ini, filsafat adalah disiplin intelektual dengan praktisinya berkontribusi pada tubuh pengetahuan melalui penalaran dialektis dan karya-karya yang dipublikasikan, yang diterbitkan, dan dipublikasikan. Nah, Yesus sebaliknya tidak menghasilkan karya filosofis yang sistematis, ya kan? Ajarannya tidak terungkap dalam bentuk ceramah atau risalah atau traktat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah metafisik abstrak. Ya. Sebaliknya, ajaran-ajarannya justru disampaikan melalui perumpamaan, khotbah, dan teladan hidup. Misi dari Tuhan Yesus Kristus ini bukanlah pembangunan sistem filosofis manusia, ya, bukan suatu harus mengarsiteki, menstrukturisasi, ya, sistem filsafat manusia, tetapi pewahyuan kebenaran ilahi. Ya, karena itu dalam pengertian formal dan akademis ini cukup fair, cukup adil untuk mengatakan bahwa Yesus bukanlah seorang filsuf. Jesus was not a philosopher. Jesus wasn't a philosopher. Nah, itu yang pertama tadi, ya. He was not a philosopher in academic sense. Ya. Ada pengertian berikutnya yang kedua,
pengertian yang mendasar atau pengertian umum, pengertian yang sepele. Kenapa ini begini? Ya, pengertian yang sepele, bahwa dalam arti yang lebih luas sebenarnya setiap orang memiliki filosofi hidup. Ya, setiap orang dapat dikatakan punya pandangan hidup, world view masing-masing. Degradasi filsafat menjadi sekedar pandangan dunia pribadi seseorang atau seperangkat prinsip panduan guidance, ini berarti bahwa bahkan karakter seperti Homer Simpson itu dalam film-film tertentu pun, seperti Harry Potter pun bisa dikatakan sebagai seorang filsuf, ya, atau Romeo dan Juliet. Romeo sendiri adalah seorang filsuf. Nah, dalam pengertian ini Yesus juga memiliki filsafat, ya, filosofi. Tetapi definisi sepele, definisi terlalu mendasar seperti ini tidak cukup. Filosofi ketika dipahami dengan cara ini hanya menjadi sekedar renungan pribadi atau kode moral yang dipatuhi setiap individu secara sadar maupun tidak sadar. Nah, jelas bahwa pemahaman yang dangkal ini tidak menangkap sifat unik dan mendalam dari ajaran Kristus. Ya, mereduksi Yesus ke tingkat filsuf biasa akan gagal melakukan keadilan, fairness terhadap kedalaman dan ruang lingkup dari pesan-pesannya. Ya. Nah, kita beranjak ke pengertian yang berikut, pengertian menengah, pengertian tingkat tengah. Yesus sebagai filsuf moral dan spiritual. Ya. Ada pengertian menengah dan lebih bermakna, di mana Yesus dapat dibandingkan dengan filsuf moral dan spiritual lain seperti Konfusius, Buddha, Muhammad juga seorang filsuf, ya, dan Marcus Aurelius, dia seorang stoik. Dalam pengertian ini, Yesus menawarkan wawasan yang mendalam tentang sifat manusia, etika, tujuan hidup, dan tujuan akhir jiwa manusia. Ya. Sebagaimana tokoh-tokoh lainnya, dia menyediakan kerangka kerja, framework, untuk memahami bagaimana manusia harus hidup dalam hubungan satu sama lain dengan yang ilahi. Jadi dalam pengertian yang menengah seperti ini, Yesus sebenarnya punya metafisika, punya epistemologi, dan punya etika. Ya. Khotbah di bukit misalnya berisi ajaran-ajaran etis yang telah mempengaruhi generasi yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Fokus Kristus pada kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan keadilan itu melampaui moralitas praktis dan menawarkan visi tentang kondisi manusia yang tidak hanya membahas pertanyaan etika, bagaimana seharusnya manusia hidup, tetapi juga pertanyaan metafisik, apa sebenarnya manusia itu? Apa sebenarnya ada itu? Etika itu menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya ada itu? Metafisika menjawab pertanyaan, bagaimana apa seharusnya ada? Pesannya itu bukan hanya tentang sekedar mengikuti aturan, sekedar tidak boleh buat patung, bukan. Ya. Tetapi tetap tentang mengubah hati manusia dalam persiapannya untuk kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Dalam hal ini, ajaran Yesus berfungsi sebagai filsafat kehidupan yang melampaui sistem intelektual dan moral yang dikembangkan oleh para pemikir lainnya. Penekanannya pada watak internal dari jiwa, batiniah, bukan sekedar kepatuhan eksternal pada hukum. Ya, bukan sekedar jangan membuat patung misalnya. Menempatkannya di antara guru-guru moral sejarah yang agung. Ya. He works through the internal. Dia fokus pada internal manusia, sikap internal. Sekarang dari dalam baru bisa keluar. Apa yang ada di dalam itu yang bisa mewujud, manifest. Nah, beranjak ke pengertian berikutnya, filosofi sebagai cinta kebijaksanaan. Ya, dari makna asli filosofia, philos dan sophos. Philos artinya mencintai atau cinta, dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi, kalau kita kembali ke arti asli dari filsafat atau filosofi ini, yaitu cinta akan hikmat, atau cinta akan kebijaksanaan, the love of wisdom, maka Yesus pasti dapat dianggap sebagai seorang filsuf dalam arti yang paling mendalam. Yes, he was a philosopher.
Para filsuf itu mencari kebijaksanaan melalui akal dan refleksi. Menggunakan akalnya untuk mencapai kebenaran dan merefleksikannya ke refleks, membelokkan kembali. Para filsuf itu upaya para filsuf ya, menuju kebenaran dan membelokkannya kembali, merefleksi. Tetapi Yesus melakukan lebih dari sekedar mencari hikmat. Dia mewujudkan kebijaksanaan. Dia bukan sekedar mencintai kebijaksanaan, tapi dia mewujudkan kebijaksanaan itu. Jadi, dalam teologi Kristen, Yesus itu dipahami sebagai logos, firman ilahi yang menjadi manusia. Ya. Kebijaksanaan yang berinkarnasi ini, sebagaimana yang diungkapkan dalam ajaran dan kehidupannya, melampaui segala macam spekulasi manusia. Karena terikat langsung, terkait langsung, terhubung secara langsung dengan wahyu ilahi. Ya, di mana tokoh-tokoh seperti Sokrates atau Plato mencari kebijaksanaan melalui penyelidikan manusia, Yesus justru mengungkapkan kebenaran tertinggi tentang Tuhan dan alam semesta melalui kehidupan dan pelayanannya. Kebijaksanaannya bukan hanya produk dari pemikiran yang masuk akal, yang rasional, tetapi kebenaran ilahi yang diberikan kepada umat manusia melalui wahyu. Camkan ini ya, karena ini penting untuk mereka yang berkuar-kuar untuk ajak debat itu. Nah, ada seorang apologet Kristen, C.S. Lewis, yang menekankan Yesus sebagai seorang filsuf. Ya. C.S. Lewis dalam sebuah surat kepada Dom B.D. Griffiths berpendapat bahwa Yesus dapat dianggap sebagai filsuf dalam pengertian yang lebih dalam ini. Lewis, si apologis Kristen ini, menekankan bahwa meskipun Yesus jauh lebih dari sekadar guru moral, ajaran-ajarannya masih mengandung wawasan mendalam tentang sifat realitas. Jadi ada metafisika, moralitas, ada etika, dan jiwa dan pengetahuan manusia, epistemologi ada di situ, psikologi, epistemologi, antropologi, metafisik. Ya. Bagi Lewis, Yesus menawarkan kebijaksanaan yang melampaui filsafat manusia karena berakar pada yang ilahi. Ya. Pemahaman tentang Yesus ini menyelaraskan, mengharmoniskan dia dengan pemikir moral dan religius besar lainnya. Ya. Secara bersamaan, pada saat yang sama, melampaui mereka, beyond them, beyond those moral and religious thinkers. Karena identitasnya sebagai putra Allah yang berinkarnasi, menempatkannya di luar ranah kebijaksanaan manusiawi belaka. Melampaui, supra kebijaksanaan manusia. Jadi ada adi hikmat, super wisdom. Ya. Nah, Yesus ini sendiri adalah manifestasi atau perwujudan dari Sophia yang dikejar oleh para filosofers. Jadi kesimpulan seperti ini, saudara-saudari, meskipun sangat benar bahwa Yesus bukanlah seorang filsuf dalam pengertian akademis, dan sama mendasarnya untuk mengatakan bahwa setiap orang itu mempunyai filsafat hidup, setiap orang, setiap kelompok orang, setiap budaya itu. Klasifikasi ketiga dan yang lebih substansial tentang Yesus sebagai filsuf moral dan spiritualitas ini cukup bermakna. Ya, karena Yesus menawarkan pandangan dunia yang mendalam dan sekaligus transformatif, mengubah manusia. Dia membahas perilaku etis dan pertanyaan utama tentang keberadaan manusia. Jadi lengkap. Traktatnya yang disampaikan melalui perumpamaan-perumpamannya itu menyangkut metafisika yang benar, epistemologi yang benar, etika yang benar. Dan tentu saja itu karena menyangkut manusia, dia menjadi manusia, dia mewujudkan antropologi metafisik yang benar, psikologi yang benar. Nah, perbedaan utama yang membedakan Yesus dari para filsuf terbesar adalah bahwa dia bukan hanya seorang guru kebijaksanaan, bukan juga sekedar maha guru, bukan. Dia adalah kebijaksanaan itu sendiri. He is the wisdom. Sementara filsuf lain, they are the lover of wisdom.
Wisdom masih dikejar. Tapi Yesus sendiri adalah the wisdom. Hagia Sophia kan? Hagia Sophia, kebijaksanaan ilahi. Logos Allah, Hagia Sophia, yang dijadikan daging, menjadi daging, berinkarnasi untuk keselamatan umat manusia. Dengan cara ini, Yesus tidak hanya berdiri dalam tradisi filsafat, filosofi, sebagai puncak dan pemenuhannya, tetapi dia juga adalah Hagia Sophia, kebijaksanaan ilahi, yang dikejar-kejar oleh segala macam, ya, dengan sistem dan metode pemikiran manusia. Sistem filsafat di seluruh muka bumi mengejar apa sebenarnya? This one, Hagia Sophia. So, bagi saudara-saudara yang tertarik untuk belajar filsafat tentang Yesus sebagai filsuf, bisa baca Summa Theologiae. Itu yang saya anjurkan yang pertama, Summa Theologiae dari Thomas Aquinas. Kemudian ada Confessiones, atau ya, Confessiones ini yang ada terjemahan bahasa Indonesia berupa pengakuan-pengakuan dari Santo Agustinus. Bisa baca juga C.S. Lewis, tapi ini kayaknya tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Maybe, mungkin kita cari dulu, saya baca dalam bahasa Inggris, PDF. G.K. Chesterton, ya, ini juga menarik. The Everlasting Man, tentang Yesus Kristus. Bisa juga baca William Lane Craig, ya, The Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics. William Lane Craig, ya. Kemudian Blaise Pascal, ini juga filosofinya menarik. Pemikiran-pemikiran atau pensées, bahasa Prancis, pensée, pemikiran-pemikiran. Itu buku klasik filsafat, ya. Kemudian kalau yang agak-agak modern itu Jesus of Nazareth dari Kardinal Joseph Ratzinger, yang kemudian menjadi Paus Benedictus ke-16. Terbitannya tahun 2007, ya, termasuk modern, ya. Jesus of Nazareth, from the baptism in the Jordan to the transfiguration, ya. Kemudian bisa juga dari G.W. Sire, ya, itu The Universe Next Door, a Basic Worldview Catalog. Ini tentang pandangan hidup. Tertarik, ya, belajar filsafat? Karena Yesus adalah seorang filsuf itu sendiri. So, jangan anggap enteng filosofi, ya. Filosofi itu seorang filosofi itu adalah seorang yang sedang berusaha mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, bukan? Jadi jangan terpengaruh dengan pandangan orang di luar sana, man on the street, yang mengatakan semakin belajar filsafat kamu bisa terancam jadi ateis. Sebaliknya, orang kalau berfilsafat secara sejati, justru dia akan menjadi seorang ateis yang taat dan rendah hati. Selamat berfilsafat, ya, karena everybody is a philosopher. Sesuai dengan pengertian mendasar kita tadi.